장전 똑바로 안 해? Halo guys, berjumpa lagi dengan gua di channel sama di media kita. Oke, pada video kali ini gua akan membawakan alur cerita dari serial Korea drama yang berjudul Ancani Counter di season yang kedua di episode yang pertama. Baiklah, tanpa banyak bacot lagi, seperti apa kisahnya, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Dimulai di Jongjin, jauh dari pusat kota dari Republik Korea. Sejumlah besar anak-anak naik bus, tetapi pengemudinya yang memasang stiker hati cinta merah muda di buku jarinya tidak seperti yang dilihatnya. Dengan mata yang merah menyala, dia sebenarnya adalah iblis. Taman anak-anak Dassel sedang berangkat dalam perjalanan, dan roh jahat ini akan membawa mereka dalam perjalanan yang tak terlupakan. Saat mereka masuk ke wilayah Counter, Hana segera merasakan kehadirannya, dan dia memperingatkan yang lain tentang apa yang terjadi. Dia mencoba untuk sampai ke sana dengan berjalan kaki, sementara Counter yang lainnya bekerja sama untuk mencoba menggagalkan roh jahat tersebut. Tentu saja mereka tidak bisa begitu saja menghancurkan bus tersebut, mengingat ada anak-anak di dalamnya. Jadi semua orang harus ikut serta dan memainkan peran mereka untuk menghentikan hal ini dengan aman tanpa ada korban jiwa. Tentu saja Mai menggunakan kekuatan regeneratifnya pada setiap orang yang lewat yang terluka, dan akhirnya mereka menghindari bencana tersebut di jembatan. Montak dan Hanalah yang menghentikan bus itu. Namun, masalah iblis kali ini belum selesai. Dia menangkap salah satu anak yang bernama Nayul dan menyanderanya. Meskipun semua orang ada di sana, dia tidak memperhitungkan Somun yang berhasil mengalahkan iblis itu, mengambil pecahan kaca dari tangannya dan bahkan mengangkat roh itu tinggi-tinggi ke udara, membebaskan anak bernama Nayul di dalamnya, dan membebaskan anak itu yang bernama Nayul. Setelah pekerjaan selesai dengan baik, kelompok tersebut berangkat ke kantor imigrasi roh, di mana mereka bertemu kembali dengan Wigen, Usik, dan Sohu untuk pembekalan. Motak tidak ada di sana, mengingat dia sebenarnya ada di kamar mandi untuk berkumpul kembali dengan Giran. Penderitaan The Counter yang sebenarnya berasal dari betapa kerasnya mereka semua bekerja tanpa henti. Mereka telah berjanji, mereka telah dijadikan anggota baru untuk tim mereka. Tetapi kantor imigrasi roh menunda-nunda hal ini, berjuang untuk menemukan kandidat yang tepat. Jadi untuk saat ini, Mon harus membantu mengajari counter lainnya berbagai kekuatan, termasuk melayangkan bola bisbol. Hana sudah menguasainya, melakukan juggling 2 sekaligus dan membuatnya terlihat mudah. Rupanya ini bukan rodeo pertamanya yang melakukan hal ini. Tapi bagaimana dengan Motak? Dia berhasil menggerakkan seekor semut di atas bola, tetapi hal itu membutuhkan banyak usaha darinya, hingga dia akhirnya mengeluarkan darah dari hidungnya saat berkeliling membantu orang yang lebih tua. Moon dan Hana menemukan seorang anak bernama Junhai yang jelas-jelas sedang tidak dalam keadaan baik, sedang memukuli boneka binatang dan membuat luka parah di dahinya. Dia berasal dari keluarga yang berantakan, dan ketika dia kembali ke rumahnya, ayahnya ada di sana meminta uang asuransi jiwa ibunya. Tepat sebelum mengalahkan Junhai, Moon dan Hana pun muncul. Pria ini tidak dirasuki roh jahat, tapi dia orang yang sangat jahat. Perjudian ilegal dan kekerasan dalam rumah tangga adalah keahliannya. Namun alih-alih menghajarnya hingga babak belur, Hana memutuskan untuk membawa Junhai dan ibunya ke Barmi untuk memulihkan dirinya dan meminta Motak merawat ayahnya di rumah sakit. Di tengah-tengah drama ini terdapat subplot yang melibatkan pasangan bernama Joseok dan Minji. Mereka pekerja keras, orang-orang manis, dan mereka berdua mengumumkan kehamilan mereka kepada grup yang sangat menggembirakan bagi Counter. Pasangan ini melakukan pemindahan bayi dan mengetahui bahwa anak mereka sehat dan kuat. Namun mereka mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan oleh skandal besar di seluruh Korea. Hal ini berasal dari penjualan perumahan dinasti Baekdu, sebuah peristiwa yang menyebabkan perusahaan tersebut menipu lebih dari 120 miliar won dari 800 korban berbeda beberapa tahun yang lalu. Minji mulai stres karena hal ini, tapi Joseok mengingatkannya bahwa mereka memilih untuk melanjutkan hidup dan melupakan kehilangan tabungan mereka selama 10 tahun itu. Saat dia memeluk pasangannya, dia melihat ke TV dengan tatapan mengancam. Kemudian mereka pergi ke pinggiran Tiongkok dan pertama kali melihat geng roh jahat yang teduh. Ada grup Counter di sini juga yang berniat mengeluarkan roh itu untuk selamanya. Mereka menyerbu Mansion, tapi mereka segera menyadari bahwa orang-orang ini bukanlah orang jahat biasa. Ada banyak mayat di mana-mana,
dan tidak butuh waktu yang lama bagi makhluk jahat untuk muncul. Mereka melakukan pekerjaan cepat pada keluarga Counter ini, menyedot kekuatan hidup mereka untuk tumbuh lebih kuat. Sayangnya, mereka juga menggunakan kekuatan Counter, termasuk kemampuan regeneratif seperti Mai, dan bahkan membaca pikiran. Orang-orang ini akan menjadi musuh yang tangguh, dan pemimpin mereka yang bernama Pil Guang dapat mengendalikan elemennya. Kematian ini bergema hingga ke Korea, di mana Moon dan yang lainnya mengetahui bahwa roh jahat sekarang memiliki kemampuan yang sama dengan yang mereka miliki dan akan sulit dihentikan. Motak tidak senang dan menunjukkan kepada kantor imigrasi roh bahwa mereka membutuhkan anggota baru sebelum terlambat. Sedangkan untuk Moon, mau tak mau dia memikirkan pesan terakhir yang dijanjikan oleh roh jahat sebelum diasingkan seperti di season yang pertama. Roh-roh jahat tersebut kembali ke Korea, mengetahui bahwa mereka lebih kuat dari sebelumnya dan dengan janji untuk mengubah dunia selamanya. Ketiganya akan menimbulkan kekacauan dan hanya masalah waktu sebelum mencapai daratan Korea. Malam itu, perhatian Hana dan yang lainnya teralihkan dari olok-olok mereka karena Junhai dan ibunya sedang menghadapi masalah besar. Para rentenir muncul dan meminta uang dari pasangan tersebut dengan dana yang hilang dari orang-orang ini. Karena segala sesuatu yang tampak suram, Motak berhasil menggunakan kekuatan melayangnya untuk menghentikan pisau yang mengenai Junhai pada detik terakhir. Sedangkan Mai, dia menggunakan kekuatan penyembuhannya untuk menghidupkan ibunya kembali. Oke, itulah videonya. Semoga kalian suka dan kalian terhibur. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar setiap ada video terbaru kalian tidak pernah ketinggalan. Baiklah, kita ketemu di next video. See you.